Ya, kasus hukum yang menimpa Basuki Cahayapurnama memicu aksi solidaritas di banyak tempat. Aksi simpatik dilakukan dengan banyak cara, mulai dari nyanyi bersama hingga menyalakan lilin. Fenomena apa yang membuat besarnya dukungan untuk Ahok ini? Kita akan membahasnya dalam dialog berjudul Ragam Simpatik Buat Ahok. Dan bersama kami di studio sudah hadir narasumber Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, dan pengamat sosial Devi Rahmawati. Mbak Devi, selamat siang, terima kasih sudah hadir di Lansok. Dan pemirsa, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Kasus hukum yang menimpa Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendapatkan simpati dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Beberapa saat setelah Ahok dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman, aksi solidaritas sudah bermunculan di mana-mana. Beragam cara dilakukan untuk memberi dukungan buat Ahok, mulai dari nyanyi bersama, menyalakan lilin, hingga aksi menginap di depan tempat Ahok ditahan. Aksi dukungan ini bukan hanya dilakukan untuk Ahok, namun juga untuk kelangsungan toleransi beragama di Indonesia. Ahok dianggap menjadi martir bagi intoleransi di Indonesia, duka Ahok menjadi duka kaum minoritas. Kasus yang menimpa Ahok juga menjadi sarana mewakili ketidakadilan yang terkoyak oleh kepentingan politik. Hal itu kemudian menggetarkan hati bangsa Indonesia dan lahirlah aksi solidaritas yang tersebar di banyak kota, bahkan hingga ke luar negeri. Beragamnya aksi simpatik dilakukan untuk Ahok menandakan masih banyaknya anak bangsa yang mencintai toleransi, keadilan, dan perdamaian. Ya, itu tadi paket ragam simpatik buat Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Banyak sekali ya. Mulai yang kita dari lihat sebelum vonis ditetapkan, setelah kalah lah begitu ya. Ada bunga, balon, kemudian sekarang lebih meluas lagi setelah vonis. Sudah ada Grace, sudah ada Mbak Devi. Ke Grace dulu, ini inisiasinya dari PSI terkait dengan solidaritas yang kita lihat terakhir itu ada di Tugu Proklamasi ya, dengan menyalakan lilin yang begitu harunya kalau kita lihat di layar televisi. Iya, acara Malam Solidaritas di Tugu Proklamasi, PSI menjadi salah satu inisiatornya. Tapi di situ juga ada banyak teman-teman yang lain, para Ahokers, dan juga ada teman-teman lain yang tadinya tidak, artinya bukan pemilih karena mungkin wilayahnya bukan KTP DKI, tapi juga hadir kemarin di sana untuk sama-sama menggagas. Dan kita perencanaannya singkat banget karena acaranya kan hari Rabu, vonis tanggal 9, jadi ya hanya bermodalkan WA atau Twitter masing-masing. Ternyata yang muncul banyak sekali sampai seluruh Tugu Proklamasi itu penuh. Dan yang membuat saya terharu secara pribadi adalah yang hadir itu benar-benar orang-orang yang memang kelihatan banget solidaritas itu terasa kental sekali atmosfernya malam itu, di mana yang datang masanya mengingat ramai ya, tapi tetap tertib, nggak ada suasana anarki di situ, nggak ada intimidasi. Bahkan makanan, minuman itu berlimpah datang, masing-masing bawa dan berbagi dengan yang lain. Perempuan banyak sekali, yang muda, keluarga juga banyak gitu. Dan terakhir bahkan sama-sama ngumpulin sampah gitu. Jadi indah banget suasananya malam itu, kita mendukung tapi dengan cara yang sangat-sangat beradab. Dan kerasa banget kental solidaritas dan spontan itu pula, tanpa adanya terlihat ada panggilan jiwa di situ ya. Baik, ini kita juga sudah tersambung juga dengan narasumber kita berikutnya, dia ada di ujung telepon, Mas Adi MS. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang semua. Iya, Mas Adi, ini selain di hari, kalau di Rabu malam ada aksi simpati menyalakan lilin di Tugu Proklamasi, paginya Mas Adi membuat, mungkin kita bisa menyebutnya menjadi konser dadakan lagu kebangsaan, dan itu sukses besar, Mas Adi. Ide itu awalnya datang juga secara spontan, Mas Adi bisa mengumpulkan begitu banyak orang atau simpatisan Ahok di Balai Kota saat itu, seperti apa sebenarnya? Ya, awalnya 2 minggu lalu saat saya ada rapat di OJK jam 8, tapi jam 7 udah tiba di situ kepagian. Saya belok ke Balai Kota pengen lihat bunga-bunga, sambil saya pengen videoin itu suasananya.
ternyata begitu masuk ke dalam itu para warga yang mau ketemu Pak Ahok seperti biasa kan 7.30 dengar pendapat atau curhat gitu ya. Itu ternyata pada nyanyi lagu perjuangan. Wah, aku pikir seru juga ya kalau ajak teman-teman paduan suara nyanyi bersama mereka di sini gitu ya. Nah, itu cuma angan-angan aja. Tapi tiba-tiba aku confirm harus jadi secepat mungkin karena nggak tahu suasana batin ini kok makin gundah gitu. Udah beberapa bulan dan makin memuncak gitu. Ada sesuatu di bangsa ini yang sedang tidak benar gitu ya menurut saya gitu ya. Dan itu sebelum hasil sidang. Jadi hari Senin tanggal 8 jam 2 siang tuh tiba-tiba aja saya terpikir untuk saat ini saya harus sebar undangan dan minta tolong rekan saya Yaji di Anakor gitu ya, tolong buatkan undangan. Maka dari itu dia tulisnya Mas Adi mengundang bla 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 gitu ya. Udah, saya cuma butuh 100-200 orang nyanyi sama-sama, karena kalau kita perform kan konser bersama full orkestra seringkali butuh core-nya paling cuma 60 orang cukup lah gitu ya. Jadi 100 orang cukup. Ternyata ini melebihi dari estimasi ya Mas Adi ya? Nah, apalagi waktu itu kan berarti hari Senin siang, berarti tersisa 1,5 hari sebelum vonis dijatuhkan saatnya gitu. Rabu pagi kita rencana jam 6, undangannya jam 6 pagi harus di Balai Kota penyanyi paduan suara gitu ya. Berarti cuma ada 1,5 hari dari saat saya nyebar WA grup itu dengan jam 6 pagi hari Rabu, cuma 1,5 hari. Jadi saya pikir ya kalau bisa 100 bagus, tapi kalau 60-50 nggak apa-apa gitu. Nggak nyangka waktu di hari Rabu pagi itu, wah masa tuh bener-bener mengalir sedemikian rupa dengan dress code yang merah putih itu gitu, dengan semangat gegap kita masih pagi gitu, dan akhirnya orang Balai Kota bilang itu sekitar 10.000. 10.000 terkumpul di Balai Kota di hari itu. Iya, bingung saya. Mas Adi, emosi apa yang Anda rasakan langsung ketika berhadapan dengan begitu banyak massa pendukung yang menyanyikan lagu yang Anda pimpin pada saat itu? Ya terharu karena ternyata kegundahan saya itu ya dialami oleh banyak sekali orang gitu. Terbukti dengan sedikit, dengan 1,5 hari cuma pesan WA gitu, itu tanpa Twitter dan Instagram. Twitter Instagram baru saya confirm semalam sebelumnya gitu. Itu udah kayak gitu, berarti itu menandakan adanya kesamaan perasaan ekspresi emosi di warga Indonesia pada umumnya, karena yang datang itu bukan orang Jakarta aja, ada orang Kalimantan, ada yang orang Medan, langsung datang ke situ. Kumpul semua di situ ya Mas Adi ya. Itu saya terharu sekali bahwa kita punya perasaan yang sama dan kita salurkan emosi kita bukan dengan cara yang seperti Grace tadi bilang dengan anarki, dengan ini, apa kita sama-sama Grace dengan lilin, dengan kita dengan nyanyian, semua dengan cara damai, beradab, dengan cara elegan kita suarakan keprihatinan kita gitu. Baik. Dan itu juga berhasil membuat Pak Jarod menangis. Kita tahan dulu Mas Adi. Iya, kita ke narasumber di studio dulu Mas Adi, tahan di situ. Mbak Devi, kalau melihat tadi dalam waktu 1,5 hari bisa mengumpulkan sampai 10.000 kurang lebihnya terhitung ada di Balai Kota, dan di Tugu Proklamasi bisa sampai 1.000-an seperti itu ya Mbak Grace ya. Ini melihat dorongannya hanya semata-mata kecintaan terhadap Pak Ahok atau ada kegundahan yang lain mereka sebagai warga negara seperti itu? Ya, kita tahu bahwa ini adalah bagian dari residu perhelatan pilkada kemarin. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Nah, dalam hal ini publik pasti akan terbelah menjadi dua. Sudah pasti itu terjadi. Nah, putusan kemarin itu kemudian menjadi pemantik semangat bagi kelompok-kelompok yang kemudian juga merasakan ada ketidakadilan. Nah, setiap gerakan sosial itu pasti dilandasi oleh
perasaan ketidaknyamanan atau hal-hal atau hak-hak mereka yang menurut mereka terganggu. Dalam hal ini konteksnya adalah semangat keindonesiaan kita yang kemarin ini mungkin terkubur karena ada tudingan misalnya bahwa anak zaman internet ini, khususnya zaman modern ini, mereka lupa menjadi Indonesia. Nah, satu hal yang menarik dari apa yang terjadi kemarin ini menunjukkan bahwa semua orang masih cinta Indonesia. Hanya saja memang ekspresinya mungkin tidak selalu bisa dilakukan dalam berbagai aktivitas. Politik memang menjadi panglima dari sebuah negara, karena ketika pemilihan politik itu akan menentukan nasib bangsa, berbeda dengan pemilihan-pemilihan lainnya tentu saja. Nah, menarik sekali ketika kemudian ini harusnya dikelola menjadi sebuah satu gerakan yang secara serius berbagai PR-PR kebangsaan kita yang mungkin kemarin tertutup oleh isu politik, oleh isu ekonomi, ini kemudian mulai dijadikan panglima baru, lokomotif baru untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Artinya ketika secara alam bawah sadar semua orang sudah saling mencintai dan ada damai di dalamnya, semestinya segala program yang dilakukan oleh pemerintah itu harusnya didukung. Karena kalau kemudian di hati kita saja sudah tidak nyaman, siapapun pemimpinnya, kalau kita sudah tidak menjadi Indonesia, akan sulit negara ini jalan kemana-mana. Jadi kebangsaan warga negara Indonesia mungkin diwakili oleh orang-orang Jakarta ini sedang diuji, dan ujiannya ini sedang terjadi sekarang, terpantiklah semangat mereka akhirnya. Nah, menariknya memang lagi-lagi Jakarta sebagai tanda kutip kiblat bangsa ini yang memang secara politik didesain demikian dari masa lalu. Kita lihat bagaimana ketika kemudian Jakarta mengekspresikan ini kemudian letupannya juga terjadi di mana-mana. Sebagian memang ada faktor media, turunan media, artinya orang akan melakukan imitasi karena apa yang keren di Jakarta, apa yang jadi tren di Jakarta akan menjadi tren juga di tempat lain. Tapi ini tidak bisa dimaknai sesederhana itu juga. Kalau kemudian ini juga dilakukan dari kalangan bawah yang kemudian secara sukarela tanpa ada mesin tertentu yang menggerakkannya, ini harusnya kita lakukan sebagai sebuah analisa yang serius. Artinya apa? Serius bukan berarti ini sebagai ancaman, justru ini suatu hal yang produktif yang kalau kemudian dimanfaatkan betul oleh pemerintah ya yang sah. Artinya bukan oleh kelompok-kelompok yang kemudian memanfaatkan untuk hal-hal yang kontraproduktif. Ini akan menjadi satu kekuatan sebenarnya. Baik Mbak Devi. Sebelum kita mengakhiri segmen ini, kita sapa lagi Mas Adi. Mas Adi masih bersama kami? Ya, Mas Adi, dengan gerakan yang sudah berjalan dan masih berjalan memberi dukungan terhadap Ahok, apa harapan Anda untuk hal ini, Mas Adi? Saya di titik yang agak-agak apatis terus terang. Kenapa apatis, Mas? Ya berdoa agar ya Tuhan memberikan yang terbaik aja. Artinya gini, saya sampai ya udahlah, daripada berharap si A harus begini, si E. Kemarin ya saya pikir secara spontan apa yang saya bisa lakukan sesuai dengan bidang saya, dengan keterbatasan saya, ya lakukan itu. Dan saya mengajak rekan-rekan sesama seniman juga untuk khususnya dalam situasi di mana NKRI ini ya terancam lah kalau menurut saya. Kebersatuan kita ini terancam dengan intoleransi yang di depan mata, kemudian kita yang punya aset demikian hebatnya dengan keberagaman itu sering dianggap ancaman untuk saling mematikan satu dengan lainnya. Ini mudah-mudahan kita kembalikan itu dengan, menurut saya, salah satunya dengan seni budaya. Di negara, di tempat yang seni budayanya berkembang baik, ya itu jarang bisa masuk yang aneh-aneh seperti itu tadi gitu. Nah, kita perlu pendidikan ditingkatkan, agama dan lain sebagainya, tapi seni budaya itu menurut saya salah satu komponen penting yang harus digalakan sekarang. Nah, para pengusaha juga saya pikir-pikir semuanya juga harus berkontribusi untuk di sekeliling mereka. Coba dihidupkan yang dulu ada vokal group, ada grup kasidah, pokoknya yang serba seni gitu ya. Baik, Mas Adi, ini mungkin tidak ada rencana berikutnya lagi untuk membuat aksi serupa, bukan untuk mungkin semata-mata hanya sebagai simpatisan kepada Ahok, tapi memang kembali untuk mendukung keberagaman, kembali meningkatkan rasa kebangsaan masyarakat yang sudah lagi memanasnya nih sekarang, dimanfaatkan untuk itu, untuk membuat mereka bersatu seperti itu. Ya, menurut saya Ahok itu jadi semacam simbol sekarang, jadi trigger, dan itu kan kayak puncak gunung es aja gitu, akan masalah yang jauh lebih kompleks, lebih besar yang kita harus sikapi gitu.
Dan fokus saya kemarin juga memang tidak melulu Pak Ahok. Maka banyak saya ngomong di saat saya bicara dengan penyanyi-penyanyi paduan suara itu lebih ke NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan sebagainya yang lebih ke situ lah gitu ya. Dan kalau ditanya mau bikin lagi apa enggak, seperti kemarin itu spontan, benar-benar spontan gitu, nggak ada rencana dan nggak butuh dana sepeser pun, malah saya yang keluar duit ini itu gitu ya, sound dan sebagainya. Tapi maksud saya kalau ditanya kapan lagi nggak ngerti, nggak tahu. Pokoknya mungkin besok, mungkin nggak ada lagi. Biarkan yang lain teman-teman saya gantian yang melakukan, saya nggak tahu. Baik, tapi setidaknya semangatnya jangan putus sampai di kemarin bisa berhasil mengumpulkan 10.000 orang seperti itu ya Mas Adi. Terima kasih Mas Adi Ames sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Terima kasih, sama-sama. Dan kita akan lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Mbak Grace dan Mbak Devi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.